Oke, sekarang kita tes video yang lebih brutal lagi ya. Ini sekarang kita akan mencoba lari atau downhill atau trail run. Teman-teman bisa lihat sendiri kualitas video dari HP Samsung S25 FE ini. Yes. Yuk. Ini kita balik ke kamera depan. Dari Gunung Lamongan saya mengucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini sekarang berada di Gunung Lamongan ya, di puncaknya ya. Nah, Gunung Semeru. Di sini saya akan mengetes kestabilan atau seberapa bagus sih kamera dari Samsung S25 FE ini. Nah, sebelumnya fitur apa yang terdapat juga pada kamera Samsung S25 FE ini. Nah, pertama ini ada mode potret ya. Ini mode potret untuk seperti sinematik lah. Ini ada foto, video, nah video yang saya rekam ini menggunakan resolusi 8K 30 fps. Ini resolusi tertinggi ya, 8K. Nah, ini lihat sendiri, bisa nilai sendiri teman-teman hasil kualitas dari video ini. Kestabilannya bagaimana, silahkan nilai sendiri. Kalau menurut saya sih ini cukup stabil ya. Ini saya gunakan jalan tanpa menggunakan tripod. Nah, kestabilannya seperti ini. Ini jalannya nggak rata ini ya. Nah, sayangnya di resolusi 8K ini tidak bisa zoom ya, mentok di satu kali aja. Nah, bisa teman-teman nilai sendiri kualitasnya seperti apa. Warnanya sangat natural ya kalau menurut saya ya. Nah, kita beralih ke resolusi 4K 60 fps. Nah, kestabilannya seperti ini, bisa teman-teman nilai sendiri seberapa stabil. Ini saya pakai jalan di jalan yang terjal ya. Nah, jalannya seperti ini, bisa teman-teman nilai sendiri bagaimana kualitas video, kestabilannya. Nah, seperti ini. Ini saya buat turun lagi. Kalau di 4K 60 fps bisa zoom ya, bisa zoom. Ini 2 kali, 4 kali, 10 kali. Ini saya buat jalan nurun ya, jadi kestabilannya seperti ini. Kalau menurut saya pribadi sih ini juga sangat stabil ya. Ini saya buat jalan turun. Nah, mungkin kalau jalannya lebih datar harusnya bisa lebih stabil dari ini ya. Ini jalannya terjal. Nah, kestabilannya seperti ini. Untuk gunungnya telah jelas saya zoom seberapa kuat zoomnya. Itu awannya. Ini bisa teman-teman nilai sendiri ya, kualitas warnanya, kualitas warna sama stabilannya ya. Ini tanpa edit ya, seberapa tak stabil kamera dari Samsung S25 FE ini. Nah, untuk yang di resolusi 4K atau Ultra HD ini yang 60 fps ini bisa kamera depan belakang direkam bersamaan ini ya. Nah, ini pakai kamera depan jadi bisa live ya, bisa dibolak-balik. Nah, untuk kamera depannya bisa teman-teman sendiri, ini ke resolusi 4K ya, 4K 60 fps. Nah,
bisa teman-teman sendiri, bisa teman-teman nilai sendiri maksudnya. Nah, ini saya sedikit agak ngos-ngosan ya, karena jalannya nanjak. Ini saya posisikan seperti ini. Bagaimana? Langitnya ini sedikit agak mendung ya. Ini saya turun di jalan yang tidak rata. Silakan teman-teman nilai sendiri seberapa stabil video ini. Kalau saya pribadi sih cukup puas lah, karena ini di jalan yang terjal atau jalan yang turunan lah. Jadi kalau misalkan teman-teman buat ngevlog jalan di jalan yang rata atau jalan-jalan dasar, harusnya bisa lebih stabil dari ini. Ini kita ngetes jalan yang paling parah. Kalau misalkan di tes ini di jalan sudah sedikit stabil, harusnya di tes buat jalan yang rata lebih stabil lagi. Kita kembali ke kamera belakang ya. Ini kamera belakang resolusi 4K 60 fps, bisa zoom 2 kali. Ini 2 kali, 4 kali. Nah, itu Gunung Semeru ya. Terlihat mengeluarkan kepulan asap. Nah, sayangnya di kualitas 4K 60 fps ini ya, memang bisa dibuat kamera depan belakang secara bersamaan ya, tapi tidak bisa dibuat zoom tele sama ultrawide. Jadi kalau misalkan teman-teman mau memakai ultra pindah-pindah lensa dari lensa utama ke lensa tele ataupun pindah lagi ke ultrawide, jadi nggak bisa ya, harus diturunkan resolusinya di 30 fps lah baru bisa. Ini kalau ngetes ultrawide di tempat-tempat yang seperti ini terbatas ya, karena jarak pandangnya terbatas. Ntar saya carikan tempat yang lebih terbuka. Halo Mbak. Monggo. Nah, ini sudah agak terbuka ya. Ini lensa utama. Ini zoomnya, zoom tele 3 kali. Ini 10 kali, 12 kali. Nah, sekarang kita pindah ke lensa ultrawide nya langsung. Nah, perpindahannya itu sangat semut ya, jadi nggak ada bug atau nggak ada jeda. Jadi ini yang ultrawide, ini zoom 3 kali, 12 kali. Gunung Semerunya ketutup ya. Nah, ini zoom 12 kali ya. Sekarang kita pindah ke ultrawide. Silahkan teman-teman nilai sendiri seberapa semutnya perpindahan antara lensa ini. Nah, ini cukup luas ya. Ini kita coba naik lagi ya. Nah, yang 4K 30 fps ini 3 kamera berfungsi semua. Bisa dirubah ke tele, 3 kali zoom, lensa utama, dan ultrawide. Serta bisa dibuat juga pakai kamera utama, kamera selfie. Ini saya pakai kamera selfie. Ini saya tanpa tripod ya, pakai tangan ya, tangan langsung. Jadi bener-bener asli dari bawaannya Samsung. Jadi teman-teman bisa nilai sendiri lah. Kalau saya nilai pribadi sih cukup oke, cukup bagus lah, cukup stabil. Mohon maaf ya, ini suaranya agak ngos-ngosan, mohon dimaklumi. Karena juga ngevlog sambil naik gunung itu perlu effort 2 kali. Jadi ini yang saya pakai tanpa ada mic tambahan. Jadi ini real dari video audio yang dihasilkan oleh Samsung sendiri ya. Jadi selain kestabilan, kualitas warna, teman-teman juga bisa menilai langsung kualitas suara yang perekam dari Samsung S25 FE ini.
Bentar, kita minum dulu. Sekarang kita pindah ke mode potret video ya, atau sinematik video. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk potret video atau sinematik video bisa kamera depan belakang ya. Nah, sangat rapi ya, bokehnya itu di belakang itu sangat rapi, sangat stabil. Saya buat jalan juga ya. Ini berhubung saya sendiri ya, jadi nggak ada yang bantu ngerekamin. Kalau misalkan ada objek orang lain, kita video harusnya lebih stabil. Ini kita rekam sendiri ya. Nah, bisa teman-teman nilai sendiri stabil dan bokehnya rapi tidaknya ya. Kalau saya pribadi menilai sudah cukup bagus ya, bahkan mungkin bisa menyaingi iPhone lah di harga yang sama. Ini saya pakai jalan. Ini kalau resolusinya 1080 fps ini, tapi meskipun begitu cukup stabil kok. Nah, ini teman-teman bisa nilai sendiri ya. Ini saya sambil nanjak jalannya. Nah, seperti ini. Nah, untuk di potret video ini ya, ini kamera depan bisa juga, kamera belakang juga bisa. Nah, untuk yang kamera depan ini untuk potret ada beberapa pilihan ya. Ini ada yang apa ini, seperti buram-buram lah. Terus kita berubah lagi ke sinematik seperti apa ini ya, bisa teman-teman lihat sendiri lah. Jadi backgroundnya ini berwarna abu-abu, tapi untuk subjeknya atau orang-orang yang direkam tetap berwarna asli ya. Ini memang warnanya seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk backgroundnya warnanya hitam putih ya. Sekarang kita pindah menu lagi ke ini poin warna, ini ke lingkar besar lah seperti ini. Ini sangat buram ya, tapi saya pribadi lebih suka yang buram, lebih natural. Ini untuk level-levelnya macam-macam ya. Ini level 5, level 0 sama lah. Level 1, 2, 3, 4 sampai 7. Nah, terus selain itu bisa potretnya depan belakang. Oh ya, selain fitur-fitur kamera, saya ternyata sedikit agak kaget ya. Di sini ada kamera pintar lah. Bentar. Ini di menu lainnya kita tekan tombol yang warna oke, monggo. Yang logo mata ini dibuka. Nah, ini ada pilihannya. Pendeteksi warna hijau hutan, biru langit, ini biru langit, yang direkam biru langit, akan dibaca oleh hijau hutan, HP-nya. hijau hutan. Sekarang kita geser ke apa ini, pembaca teks. Ini kita ambil contoh apa ya, inilah minuman isotonic ini. Ini caranya, kita foto dulu. Jadi kamera mendeteksi ya. Minuman isotonik, Isoplus, Manras jeruk grapever. Wow, sangat canggih ternyata ya. Aku baru tahu kali ini loh. Sangat terkejut. Oke, jadi kalau misalkan teman-teman malas baca, bisa digunakan fitur ini ya. Terus kita ke pengenalan objek. Ini mungkin pengenalannya. Ini contohnya aja ya. Botol air, Nah, ini minuman botol, minuman botol. botol air, Sekarang ini tas ransel, tas ransel. Ini sandal, sandal, sepatu. sandal, Sepatu. sandal, Sepatu. sandal. Oh, ngeyel ada. Terus apa lagi ya? Oke, cukup Pohon, pintar ya. Sekarang deskripsikan adegan. Nah, ini kayaknya kita perlu adegan ini. Nah, ini skip dulu lah. Yang penting ini bisa berfungsi lah. Temukan, ini temukan apa ini maksudnya nih ya. Kita coba air minuman. Oh, seperti
misalkan kita mencari barang ya, kita tidak tahu itu barang apa, jadi kita tinggal foto. Jadi ini pilihannya lah. Ini kita foto air minum, ini pilihannya. Sekarang kita coba foto ini. Oke, nah ketemu. Jadi ini sangat membantu ya. Sekiranya teman-teman itu pengen barang sesuatu tapi tidak tahu apa itu namanya atau di mana belinya, tinggal difoto aja pakai fitur ini. Nanti dibantu jawab oleh si kamera ini ya. Wow, cukup inovatif juga ya si Samsung ini. Ini apa ini? Oh, bukan. Nah, sekarang kita ngetes foto ya. Antar lensa utama, lensa ultrawide, serta tele. Dan zoom sampai mentoknya 30. Ini ultrawide-nya ya. Ini lensa utama, ini lensa tele, zoom 3 kali, ini 10 kali, ini 10 kali masih cukup oke ya. Nah, yang di 20 kali ini sudah mulai agak buram ya, tapi itu wajar sih. Nah, ini yang zoom maksimal, kapasitas zoom 30 kali. Sekarang kita pindah ke 60. Dari yang sering kita pakai itu pastinya kan 0,6 1 kali ataupun tele 3 kali. Ini perpaduan warnanya ya cukup stabil, jadi tidak jomplang ya. Jadi biasanya kan kalau kamera-kamera biasa itu kan kalau kita pakai utama biasanya kamera lebih bagus ya, warnanya lebih jernih. Terus kita kalau misalkan pakai ke 0,6 itu sudah beda, kualitas sudah beda dalam bentuk warna, kejelasannya juga beda. Nah, ini cukup seimbang ya, jadi nggak jomplang lah. Nah, ini jaraknya. Oke, sekarang kita tes video yang lebih brutal lagi ya. Ini sekarang kita akan mencoba lari atau downhill atau trail run. Teman-teman bisa lihat sendiri kualitas video dari HP Samsung S25 FE ini. Yes. Yuk. Ini kita balik ke kamera depan. Apakah stabil kalau dibuat begini? Ya, silakan teman-teman lihat sendiri ya. Kalau misalkan dengan video yang dibuat hari ini sudah cukup bagus, guys, berarti sudah layak. Nah, ini kualitas videonya ya. Kita zoom. Ini zoom 3 kali. Ini mentok di 12 kali. Sekarang kita pindah ke 0,6. Sangat halus perpindahannya antar lensa ya. Sekarang kita pindah ke kamera selfie. Nah, oke. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya seberapa bagus pencahayaannya. Ini kita kalau dari atas, coba kita backlight. Nah, ini cuaca di atas sangat terik ya. Ini warna langit masih terlihat biru jelas. Untuk wajah ya cukup terlihat lah. Ini sangat cerah. Nah, ini. Ayo, hati-hati ya. Ini ya, coba nilai sendiri. Nah, seberapa brutal saya mereview kestabilan kamera ini ya. Lihat ini. Oke, itu puncaknya. Nah, satu lagi nih ya, ada yang kelupaan. Selain videonya ya, ini juga ada fitur perekaman ganda. Ini coba kita perekaman ganda. Nah, ini jadi bisa merekam 2 kamera depan belakang bersama aja. Ini sebenarnya 4 kamera ini aktif semua, dari kamera selfie, kamera utama, kamera ultrawide sama telenya. Untuk merubah kameranya ini seperti ini. Bentar. Ini sebenarnya 4 kamera aktif semua. Kalau kita mau pakai yang ultrawide, kita tekan pilih ini aja. Jadi seperti ini. Nah, ini
Yang di bawah ultrawide, yang di atas kamera selfie. Atau kalau mau dirubah lagi, tinggal pilih aja ke tele. Nah ini, jadi tele sama kamera selfie. Nah ini telenya. Nah untuk tata letaknya juga bisa diatur. Ini caranya. Nah seperti ini, dibuat seperti ini juga bisa. Kita kalau kamera tele dibuat jalan atau gerak sedikit goyang ya, kita rubah ke ultrawide aja. Nah seperti ini. Nah ini hasilnya. Gimana hasilnya? Bisa teman-teman nilai sendiri. Yuk. Ini untuk kualitas video ya. Ini saya rekam dengan jalanan yang datar ya. Tadi itu kan saya rekam di jalan terjal. Nah, sekarang di jalannya rata. Silahkan teman-teman nilai sendiri untuk hasil kualitas videonya, kestabilannya. Ini juga bisa kamera depan belakang. Bentar, nah ini untuk hasil kamera selfie. Nah seperti ini kamera selfie-nya. Jadi bisa rekam kamera depan belakang secara bersamaan. Gimana melu ya. Oh. Nah seperti ini kestabilannya teman-teman. Bisa teman-teman nilai sendiri. Di perekaman ini juga dilengkapi dengan mode gerak lambat ya, dengan resolusi FHD dengan FPS mentok di 420. Nah ini 420 fps ini bisa menangkap gambar seperti ini ya. Untuk gerak lambatnya itu sangat rapi. Ini untuk reruntuhan hujan seperti ini, bisa kamera depan belakang ya.